Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Nuraini. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang daycare. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa itu daycare? Daycare atau tempat penitipan anak ini merupakan fasilitas yang menyediakan perawatan dan pendidikan bagi anak-anak dari usia 3 bulan hingga 5 tahun atau hingga prasekolah. Kenapa sih orang tua menitipkan anak mereka ke daycare? Nah, sebenarnya latar belakang yang melandasi orang tua memilih menitipkan anak mereka ke daycare yakni di mana kedua orang tua yang bekerja, terutama bagi para ibu yang memilih berkarir. Nah, dari sini daycare memiliki peran pengganti orang tua selama mereka bekerja untuk mengasuh, merawat, dan mendidik. Tapi, ada juga orang tua yang memiliki waktu namun tetap memilih menitipkan anak mereka ke daycare. Alasannya adalah sebagai pelengkap pendidikan dan sosial bagi anak. Daycare dalam mempengaruhi perkembangan anak ditentukan oleh kualitas pengasuhan, fasilitas, dan program yang dikembangkan oleh daycare itu sendiri. Kualitas pengasuhan yang ada dalam setiap daycare itu cukup beragam. Sebagian pengasuh ada yang tidak memperoleh pelatihan sebelumnya, namun ada pula yang mendapatkan pelatihan yang ekstensif. Maka dari itu, terbentuklah dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif daycare dapat dilihat dari daycare yang berkualitas. Daycare yang berkualitas akan membantu anak menjadi anak yang mandiri dan mudah bergaul dengan orang lain. Ini karena dalam dirinya sudah terbangun basic mistrust. Namun ada pula dampak negatif dari daycare. Apabila anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang konstan di tahun pertama kehidupannya, dalam diri anak akan tumbuh basic mistrust. Ia akan merasa kurang percaya diri dan kurang dicintai dari orang tuanya. Anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang sulit mempercayai orang lain. Nah, dari sini kita tahu, sebelum memasukkan anak ke dalam daycare, orang tua harus lebih selektif memilih daycare yang baik untuk anak mereka. Untuk itu, para orang tua perlu tahu standar daycare yang baik bagaimana, yaitu yang pertama, memiliki fasilitas tempat yang baik. 2. Memiliki pengasuh yang terlatih dalam perkembangan anak. Ketiga, tempat yang baik untuk anak belajar. Keempat, pengasuh yang terlatih dalam perkembangan anak. Kelima, tempat yang baik untuk belajar. Dan keenam, mempunyai pengasuh yang dewasa. Daycare memiliki program untuk optimalisasi perkembangan, yaitu yang pertama usia 0-9 bulan. Daycare membimbing bayi dalam mengangkat kepala 45 derajat dan menggerakkan kepala ke kanan dan kiri, memperkenalkan berbagai macam suara dan warna yang mencolok, membolak-balikan badan, dan seterusnya sesuai dengan usianya. Lalu pada usia 1 tahun, mulai dari motorik kasar dapat dilatih dengan berdiri tanpa berpegangan, membungkuk untuk mengambil mainan, berjalan mundur, dan lain sebagainya. Lalu dengan motorik halus mereka bertepuk tangan, berjalan dengan stabil, melambai, dan memegang alat tulis. Lalu pada umur 2 tahun, mereka, para anak, akan lebih mandiri, lebih tertarik untuk berteman, dan lebih mampu berkonsentrasi pada suatu kegiatan. Mereka senang menjelajahi sekitar dan bermain fantasi. Pada usia 3 tahun anak, ini adalah usia yang menyenangkan. Mereka menjadi makhluk sosial, tertarik untuk berteman dengan anak-anak lain, mulai bisa berbagi dan bergiliran. Mereka belajar terpisah dari orang tua, kegiatan kelompok kecil lebih efektif daripada kelompok besar.
Lalu pada umur 4 tahun, anak usia 4 tahun ini penuh tenaga, antusiasme, dan rasa ingin tahu. Mereka penuh dengan mengapa dan dapat mengadakan percakapan singkat tinggi dengan mereka yang mempunyai pengetahuan yang sama, menyukai fantasi, dan melatih kontrol diri. Lalu pada usia 5 tahun, para anak lebih fokus dan terarah dibanding anak-anak prasekolah yang lebih muda. Mereka dapat bekerja sama dalam kelompok lebih besar untuk bermain permainan sederhana, dan mereka dapat memainkan sandiwara dengan peran dan peraturan tertentu untuk semua peserta. Mereka kaya akan imajinasi dan bahasa mereka yang ekspresif serta terperinci. Persahabatan adalah yang sangat penting dalam usia ini. Nah, udah selesai nih kita belajar tentang daycare. Kita udah tahu apa itu daycare, pengaruhnya, dampak positif dan dampak negatif bagi anak, terus standar daycare yang baik untuk anak, hingga optimalisasi perkembangan anak. Cukup sampai sini pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.